warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu, teman sejawat, dan semua teman-teman yang ada pada webinar pada siang hari ini. Secara khusus saya mau menyampaikan salam buat Ibu Gamayanti. Mungkin Ibu lupa sama saya, tapi jelas saya adalah salah satu mahasiswa Ibu. Ya, saya lulusan FK UGM. Sekarang namanya udah FKKMK ya Bu ya. Iya, tapi wajahnya saya ingat kok. Jadi tentunya mungkin saya cerita sedikit tentang Ibu Gamayanti. Waktu itu saya ingat mengajarkan kami tentang sosial kedokteran, psikologi kedokteran, belajar tentang bagaimana cara menginterview pasien, dan tentunya itu adalah ilmu soft skill yang sangat berguna Ibu, yang akan tentunya sampai kapanpun sebagai klinisi kami akan pakai, bukan hanya ilmu kedokterannya aja, tapi itu adalah kemampuan yang harus kami miliki dalam melayani pasien-pasien. Dan dalam kondisi seperti ini, ya, keterampilan seperti itu tentunya nyata sekali dibutuhkan, karena pasien-pasien yang mengalami COVID-19, seluruh keluarganya, bukan hanya penyakit secara fisik, tapi secara psikis terganggu. Banyak kekhawatiran, anxiety, kecemasan, mendengar berita, kok yang di Jakarta begini, kok dengar berita duka banyak sekali. Jadi kemampuan seperti itu menjadi bekal buat kami, Ibu Gamayanti. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, walaupun saya mudah-mudahan tidak perlu jadi pasiennya ya. Oh, jangan. Oke. Terima kasih juga buat keluarga Kagama yang mengundang saya ikut dalam proyek ini. Ini bukan proyek, tapi satu hal yang mungkin sumbangsih yang bisa saya berikan buat alma mater saya dan seluruh buat masyarakat ya. Sebenarnya dengan sangat cepat saya diajak sama Mas Su kemarin untuk ikut gabung dalam beberapa WA group, bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Dasdo, ya. Saya adalah lulusan FK UGM tahun 99, dan kemudian tahun 2005 saya menjalani pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini saya tinggal di Pekanbaru, bekerja di Rumah Sakit Awal Bros. Per definisi, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ngomong tentang isolasi mandiri itu bukan hanya dilakukan pada orang yang sudah dinyatakan positif, tapi isolasi mandiri itu juga menyangkut orang-orang yang dicurigai atau kasus suspek atau orang yang berkontak erat dengan pasien yang sudah terdiagnosa COVID-19. Kalau yang memang sudah hasil PCR-nya atau swab antigennya positif, ya itu nyata. Itu kita kemudian tidak diinap di rumah sakit, tidak mondok, itu kita nyatakan sebagai orang-orang yang menjalani isolasi mandiri. Tapi pasien dalam kasus suspek, riwayat kontak erat, sebaiknya juga dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, ini dari grafik ini saya ambil dari website gugus tugas. Kita saat ini dalam satu gelombang amukan COVID-19 yang sangat luar biasa, yang jumlah pasien yang ditangani juga saat ini sangat tinggi, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri. Kalau kita lihat dari grafik ini, tentunya kita semakin banyak orang yang terinfeksi, banyak juga orang yang sembuh. Tapi kalau kita lihat dari berdasarkan research, kalau dari 100 orang yang terinfeksi, biasanya ada lebih kurang 10 sampai 20 orang yang membutuhkan perawatan. Kalau jumlahnya jadi terlalu banyak sampai ribuan, tentunya kapasitas rumah sakit jadi nggak cukup untuk menampung. Oleh sebab itu, ini gambar-gambar yang saya ambil dari Twitternya Bapak Presiden Jokowi, ya. Di situ dinyatakan bahwa tidak semua pasien yang terinfeksi harus masuk rumah sakit. Nah, ada beberapa kriteria, ya, yaitu pertama pasien tanpa gejala, yang kedua pasien dengan derajat ringan.
Nah, kedua golongan ini kalau ada Bapak Ibu masuk dalam kriteria ini memang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Apa tanda-tandanya? Ya berarti gejalanya tidak derajat mengganggunya itu tidak terlalu mengganggu. Hal yang paling simpel yang bisa kita jadikan patokan untuk mengetahui apakah masuk dalam kategori ringan, tanpa gejala, atau sedang berat itu adalah lihat dari saturasi oksigen dengan melakukan pemeriksaan yang dicantolkan di tangan, jari-jari manapun bisa, ya. Kalau selama oksigennya masih lebih dari 94%, selama oksigennya lebih dari 94%, nah itu dikategorikan pasien dengan derajat tanpa gejala atau gejalanya ringan. Nah, sedangkan pasien dengan yang membutuhkan oksigenasi itu artinya sudah membutuhkan penanganan atau pemantauan yang lebih ketat oleh tenaga medis. Sayangnya dalam kondisi sekarang karena jumlah pasien yang membutuhkan bed atau kasur di tempat tidur itu menjadi sangat tinggi, kapasitas menjadi tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, terima kasih juga buat Kagama yang menyediakan platform ini ya untuk menyelenggarakan telekonseling buat pasien-pasien atau keluarga pasien yang membutuhkan konsultasi. Nah, selama berjalan 2 hari terakhir dalam grup WhatsApp grup yang sudah ada, diskusi itu berkisar ke hal-hal seperti ini. Yang pertama tentang penyediaan vitamin. Vitamin apa yang dibutuhkan? Apa yang harus kita lakukan agar penyembuhan lebih cepat? Makanannya apa yang baik? Gizinya bagaimana yang harus dicukupkan? Selain itu, konsultasi-konsultasi yang bergulir itu banyak bertanya mengenai gejala-gejala yang dirasakan. Apakah gejalanya itu wajar atau enggak? Bagaimana cara mengatasinya? Ditambah lagi dengan kecemasan-kecemasan yang bisa terbaca dari ketikan-ketikan di WhatsApp tersebut. Kemudian dalam banyak kesempatan kami dari tim dokter yang ada di grup telekonseling ini men-share, membagikan beberapa obat-obatan dasar ya, yang saya sebut sebagai obat-obatan dasar adalah obat-obatan yang memang bisa diakses oleh Bapak Ibu atau siapapun tanpa membutuhkan resep. Dalam kondisi pandemik seperti ini, ada beberapa obat yang mestinya itu perlu untuk mendapatkannya pasien harus ketemu dengan dokter, kemudian dokter meresepkan. Tapi karena keterbatasan akses, termasuk juga keterbatasan dari fasilitas kesehatan, itu resep-resep bisa diberikan melalui telekonsultasi. Mudah-mudahan dalam hal ini telekonseling Kagama juga bisa membantu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentang gejala-gejala ya yang masih dirasakan oleh penderita COVID-19 bahkan setelah dinyatakan negatif. Gejala ini yang kita kenal sebagai long COVID. Dan pertanyaan mengenai vaksinasi, kapan bisa divaksin setelah terinfeksi? Secara ringkas, mungkin yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu tentunya persiapan ruangan, kamar yang terpisah, ya, kamar yang terpisah dari orang-orang lain yang hasil swabnya negatif atau orang-orang yang tidak terkena infeksi, supaya yang positif tidak menularkan kepada orang yang masih negatif. Menyiapkan alat makan yang tersendiri, lebih baik kalau misalnya dalam rumah itu sang pasien bisa memiliki akses ke kamar mandi sendiri. Kalau nggak punya akses kamar mandi yang privat, tentunya penggunaannya harus saling berkomunikasi. Misalnya yang positif masuk, kemudian dibersihkan ya dengan cara yang baik sebelum orang lain yang negatif bisa memakainya. Nah, poin yang keempat ini sangat penting buat Bapak Ibu yang menjalani isolasi mandiri di rumah untuk menyediakan oximetri. Oximetri itu adalah alat yang taruh di tangan ya, seperti ada di gambar. Itu akan mengeluarkan data berapa kadar oksigen dan berapa detak jantung. Itu hal sederhana yang sangat menolong. Karena pemantauan bahkan di rumah sakit pun pemantauan paling utama adalah pemantauan kadar oksigen, saturasi oksigen.
Selama lebih dari 94%, kita sebagai dokter yang melayani itu merasa nyaman, tidak khawatir. Bahkan kalau misalnya, dok saya mual, saya demam, saya batuk, saya sesak, tapi kalau kita lihat oksigennya lebih dari 94%, nah kita masih merasa tenang. Perhatian lebih khusus diberikan pada orang-orang yang kadar oksigennya sudah mulai turun. Ya, sudah mulai turun kurang dari 94%. Setelah itu tentunya semua yang menjalani isolasi mandiri di rumah perlu menjalankan protokol kesehatan dan berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan yang Maha. Sekarang slide saya. Bisa, Kayaknya Pak. saya lebih semangat nih setelah ada Pak Ganjar yang bicara. Saya harus saya kurang kalah semangatnya dari Pak Ganjar. Nah, pertanyaan saya balik ya, kembali ke laptop. Pertanyaan kemarin itu berkisar pada pemilihan vitamin apa sih yang baik, makanan apa yang baik. Ini saya ambil dari salah satu panduan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, ini gambar yang sangat baik. Bapak Ibu boleh screen capture, boleh share sebanyak-banyaknya. Tapi saya juga bisa kasih PDF file buku dalam bentuk utuhnya ya. Jadi intinya nggak perlu yang terlalu ekstravaganza. Vitamin C, vitamin D, vitamin zinc, 3 jenis ini sudah cukup untuk meningkatkan imunitas Bapak Ibu. Dosisnya juga kita bisa sesuaikan. Khusus untuk vitamin C, buat Bapak Ibu yang punya masalah dengan pencernaan, sering kembung ya, lambungnya sering mual, mungkin lebih berhati-hati memilihnya, hati-hati mengkonsumsi kalau dosisnya lebih dari 500 mg. Kalau mau memilih vitamin C yang lebih aman buat lambung, nah ada jenis yang namanya jenis vitamin C namanya ester C, itu lebih bersahabat. Sehingga kalau memang orang dengan lagi menderita COVID-19 seperti ini, tanpa konsumsi vitamin C pun pasti kebanyakan keluhannya itu di awal-awal mual, muntah, sulit makan. Yaitu adalah gejala yang sering dirasakan pada orang-orang dengan infeksi virus pada umumnya. Jadi pilih ester C. Nah, ada banyak di pasaran. Mudah-mudahan tidak ada yang memborong, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang menimbun sehingga bisa terdistribusi secara rata untuk seluruh orang yang membutuhkan. Vitamin D ini selain dalam bentuk suplementasi, jangan lupa kita bisa mengabsorpsi melalui sinar matahari pagi pukul 10 sampai pukul 12 kita berjemur dengan durasi kita bisa berjemur 10 sampai 15 menit cukup, nggak perlu sampai jadi kulit jadi keling beneran, itu namanya tanning. Nanti setelah isolasi keluar dari isolasi mandiri kok warna kulitnya jadi berubah, juga nggak perlu seperti itu. Pukul 10 sampai pukul 12, 10 sampai 15 menit ya, kalau bisa buka baju ya, daerah punggungnya itu dikenakan ke sinar matahari secara langsung. Nah, vitamin yang lain ada zinc dengan dosis 20 mg. Ada yang mengatakan bisa sampai 40 mg. Obat-obatan yang Bapak Ibu mungkin ini juga boleh di screenshot ya, ini boleh di screenshot, perlu disiapkan di rumah apa saja. Semuanya obat sederhana, obat over the counter yang bisa dibeli di toko-toko obat biasa. Yang keluhan yang karena ini berkaitan dengan keluhan yang paling sering dirasakan. Kalau ada yang demam, boleh minum paracetamol, dosisnya 500 mg per 6 jam, per 8 jam, boleh diulang. Dok, kepala saya sakit sekali dok, nggak bisa tidur. Nah, itu juga obatnya sama, paracetamol. Dok, badan saya pegel linu, boyoknya nggak enak. Nah, itu juga adalah bagian dari infeksi virus. Pengobatannya sederhana, paracetamol. Mereknya macam-macam, silahkan boleh pilih. Ada Sumagesik, ada Panadol, ada Sistenol. Bapak Ibu boleh pilih yang manapun silahkan. Nah, keluhan yang sering, yang lain adalah berkaitan dengan saluran pencernaan, mual, muntah, diare. Diskusi yang berjalan di kami, di grup kecil telekonsultasi kami adalah bertanya, kira-kira mual yang dirasakan ini terjadi karena efek obat atau memang karena sakit COVID-nya? Dua-duanya bisa. Ya, jadi keluhan mual pada penderita COVID-19 bisa karena akibat COVID-nya sendiri. Yang kedua tadi saya sebutkan karena konsumsi vitamin C dosis tinggi, ya. Yang ketiga bisa karena efek dari obat-obat yang sedang dikonsumsi, dan yang keempat, ya, ini juga sering karena stres. Orang-orang yang stres,
kecemasan, bingung, ayah ibunya juga sedang isolasi mandiri atau yang ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, stres seperti ini mengakibatkan produksi asam pada lambung itu meningkat. Akibatnya keluhannya sama, mual sampai muntah. Bapak Ibu, keluhan yang nggak enak juga yang mungkin 25% lah, 18-25% dirasakan penderita COVID-19 itu diare. Ya, mencret biasanya timbul pada hari ke-5 sampai hari ke-8. Ada yang mengatakan sehari 3 kali, bahkan ada yang 8 kali, ada yang 5 kali. Penanganannya cukup sederhana dengan obat norit, Nudiatab, Entrostop atau obat mencret apapun ya. Biasanya obat-obat ini kalau lagi diare langsung minum 2 tablet dengan harapan bahwa konsistensi fesesnya jadi lebih cepat, lebih padat, tidak cair terus. Dan jangan lupa, akibat dari diare yang berkepanjangan bisa menyebabkan dehidrasi. Siapkan Oralit di rumah. Tiap kali mencret, minum cairan ya, air putih atau Oralit, mungkin 1 gelas, 1,5 gelas. Kalau perutnya mual nggak bisa makan, setengah gelas pun nggak apa-apa. Dicicil per setengah jam minum setengah gelas. Tentang batuk, ya kita harus perhatikan ini emang batuknya kering atau batuknya berdahak. Jadi penanganannya itu berbeda. Paling sering dalam kondisi COVID-19 itu batuknya kering. Ya, ini mungkin terbalik ini ya. Batuk kering tuh biasanya diawali batuknya kering ya. Kemudian kita harus berikan obat pengencer dahak ya, Ambroxol, N-acetyl-cysteine, Flumucil, Vectrin, ini merek-merek yang bisa Bapak Ibu cari. Nah, kadang-kadang batuknya itu sangat mengganggu. Batuknya bisa menjadi sangat mengganggu. Keluhan tidur, sulit tidur. Kenapa? Batuk sepanjang malam. Tiap kali tarik nafas, batuk. Tiap kali makan, batuk. Ada yang mengeluhkan seperti ini. Oleh sebab itu membutuhkan terapi obat batuk yang bersifat antitusif, yang menekan rangsang batuk. Merek-mereknya sudah saya ketik di sini, bisa Icadril atau Sanadril yang mengandung dextromethorphan. DMP sendiri kayaknya dalam bentuk tablet itu tidak beredar bebas karena sering disalahgunakan. Keluhan yang lain, pilek, hidung buntu, ini keluhan sejuta umat ya, orang-orang yang menderita COVID-19 ini banyak keluhannya seperti ini sampai hilang penciuman. Bapak Ibu, khusus untuk kehilangan penciuman ini nggak ada terapi khusus yang bisa kita beri, ya. Jangan khawatir, penciumannya akan kembali. Biasanya setelah hari ke-8 sampai ke hari ke-12, yang penghidunya berkurang, pengecapannya berkurang, itu pasti akan balik. Tidak ada pengobatan spesifik yang perlu kita berikan. Jadi agak heran ya, ada orang-orang bilang pakai minyak kayu putih, wah ditaruh dekat ditempelkan ke hidungnya, tetap tidak bisa menghidup. Ini bagian dari gejalanya disebut sebagai anosmia. Jangan khawatir. Seiring dengan perbaikan kondisi fisik lebih dari 14 hari, selesai dari isoman, penciumannya akan kembali lagi. Tentang long COVID, tadi saya jelaskan ya, long COVID ini adalah gejala-gejala yang menetap, yang timbul, bahkan setelah penderita COVID-19 itu dinyatakan negatif. Ini ada penelitiannya. Ini terjadi pada 65% pasien. Jadi pasien kita lihat di chart ini, di gambar ini, yang tidak memiliki gejala long COVID itu cuma 36%. Sisanya 64% itu ada gejala. Jadi kalau dari 100 orang terkena COVID setelah sembuh ternyata 64 orang itu masih ada gejala sisa. Yang paling sering itu cepat capek, batuk, nyeri otot, kadang-kadang sakit kepala hingga gangguan tidur. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah bagian ansietas atau kecemasan. Kadang-kadang kecemasan ini menetap, takut terinfeksi lagi, takut apakah saya masih bisa menularkan kepada orang lain, takut bagaimana nanti ke depannya apakah masih bisa beraktivitas seperti biasa. Takut apakah ada komplikasi-komplikasi lain ke organ-organ lain. Nah, ini mungkin mudah-mudahan dengan telekonsultasi dari Kagama ini bisa memfasilitasi teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa kami bantu, bisa kami jawab.
termasuk juga ada tim psikologinya juga ya Mas Tomo ya. Jadi kita saling bahu-membahu, saling menolong supaya kita lewatin masa-masa sulit ini bersama-sama. Nah, yang terakhir mengenai vaksinasi. Guideline-nya, panduannya adalah agar seluruh pasien yang sudah dinyatakan negatif, 3 bulannya setelah negatif bisa menjalani vaksinasi. Dan kenapa harus divaksinasi? Karena dengan vaksinasi, maka kekebalan tubuhnya itu diharapkan akan menetap lebih lama. Kenapa memilih waktu 3 bulan? Bagaimana kalau kurang dari 3 bulan? Pemikirannya, teorinya adalah dalam masa 3 bulan itu kekebalan yang dibentuk pada saat terinfeksi itu masih cukup tinggi sehingga tidak perlu diberikan vaksinasi sebelum 3 bulan. Nah, faktanya dalam beberapa diskusi saya dengan beberapa ahli dan juga yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman spesialis paru mengatakan bahwa sebenarnya vaksinasi itu juga bisa dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan pasca negatif. Kita lihat case by case-nya. Namun pada khusus orang yang menerima terapi plasma konvalesens, ini wajib panduannya. Bahkan dari panduan internasional dari CDC Amerika yang juga kita terapkan di sini sesuai dengan peraturan dari Kemenkes, wajib harus menunggu sampai waktu 3 bulan pasca negatif. Ini pada orang-orang yang menerima terapi plasma konvalesens. Saya kira itu aja, saya nggak akan perpanjang ya diskusi-diskusi kita. Mudah-mudahan silaturahmi juga kita bisa terus kita jalankan melalui WhatsApp grup yang berjalan. Kita terus lakukan bersama-sama menerapkan disiplin protokol kesehatan bukan hanya untuk kita, tapi melindungi orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Dasdo. Ini sangat menarik dan juga sangat informatif ya untuk kita semua. Sudah ada pertanyaan, sangat banyak pertanyaannya sebetulnya untuk Dr. Dasdo. Saya akan coba untuk memilih beberapa yang kita bisa diskusikan ya, ditanyakan satu persatu. Nah, yang pertama, ini ada beberapa yang menanyakan tentang kasus reinfeksi pasien COVID-19 yang sudah pernah kena, lalu kena lagi untuk kedua kalinya. Ini mohon penjelasan terkait hal ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ini pertanyaan hangat. Jawabannya adalah semua yang pernah terinfeksi bisa mengalami reinfeksi. Cuman memang data penelitiannya itu berapa persen, tingkat derajat buruknya saya nggak bisa sampaikan di sini karena memang tidak ada datanya. Data internasionalnya pun tidak ada. Namun tentunya ini akan menjadi topik yang lebih hangat sekarang karena ditemukannya adanya varian-varian yang baru. Varian Alpha, sekarang ada varian Delta yang menyebabkan jumlah kasus yang sangat meningkat. Kemudian Deltanya belum lewat, kita dengar ada namanya varian Lambda. Jadi kemungkinan itu ada, ya, kemungkinan itu ada. Tapi berdasarkan data yang saya baca, tingkat beratnya itu persentasenya kecil. Artinya yang sampai meninggal, yang sampai harus masuk ICU ulang, itu angkanya kecil. Bisa terjadi demikian, tapi kemungkinannya kecil. Jadi ini berita yang baik. Oleh sebab itu, kita juga mengencourage, memotivasi semua yang udah negatif, tetap menyediakan dirinya untuk mengikuti program vaksinasi. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang vaksin ini sangat penting ya. Penting sekali. Ya. Nah, terkait dengan vaksin ada juga beberapa pertanyaan ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Dasdo bahwa memang terkait vaksin, kapannya kita bisa vaksin setelah kena kan itu tergantung dari kasus masing-masing, tapi ada rekomendasinya. Tapi mayoritasnya panduan nasional yang kita ikutin itu 3 bulan. Baik, oke 3 bulan. Nah, ada yang bertanya bahwa dia terpapar COVID-19 seminggu setelah vaksin kedua. Apakah tetap perlu vaksin lagi? Itu yang pertama. Lalu kemudian, apakah setelah dilakukan vaksinasi, jika dilakukan swab antigen akan memberikan hasil positif? Ini juga mungkin sering ditanyakan. Berapa lama hasil itu bisa hilang jika memang positif? Lalu yang terakhir tentang vaksin adalah vaksin apa yang direkomendasikan oleh WHO untuk Indonesia? Oke, saya jawab dari yang nomor 2 ya. Pasca vaksinasi, ya, vaksinasi yang kita lakukan baik dengan
virus yang dilemahkan seperti vaksin Sinovac ya atau AstraZeneca, yaitu varian dari virus yang lain yang disuntikan ke kita, itu tidak akan menyebabkan hasil swab menjadi positif. Jadi kalau setelah divaksin ternyata terdeteksi swabnya positif, itu berarti memang terinfeksi, ya, terinfeksi. Jadi tidak menyebabkan swab positif. Apa namanya? Karena itu adalah salah satu hoax yang beredar yang kita harus patahkan. Ya, itu ada berita yang nggak benar yang kita harus sama-sama patahkan. Jawaban yang pertama, pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya sudah vaksin yang kedua, kemudian dia positif 1 minggu setelahnya, harapannya tentunya tidak bergejala, ataupun kalau dia bergejala itu gejalanya ringan. Kenapa? Harapan kita adalah 2 minggu pasca vaksinasi pertama itu antibodi sudah mulai terbentuk. Walaupun jumlahnya tidak optimal, tapi tubuh kita sudah mulai mengenali, oh ini ada musuh nih. Jadi sudah mulai ada tentara-tentara yang terbentuk. Kalau sudah menyelesaikan 2 kali vaksinasi, kemudian setelah itu ada terinfeksi, saya kira kita perlu melakukan pemeriksaan. Ini perlu konsultasi ya dengan dokter penyakit dalam, dokter paru, atau dokter keluarga yang kita kenal ya. Ada beberapa parameter yang bisa kita pakai. Misalnya kita bisa melakukan pemeriksaan kadar antibodi. Nah, ini tidak semua orang perlu dilakukan pemeriksaan ini, tapi case by case kita perlu lakukan. Salah satunya dalam kondisi seperti ini. Dia udah vaksin 2 kali, kemudian terkena lagi, ya. Tentunya harapannya nanti berarti tubuhnya mengenal 3 kali terpapar oleh virus. Harapannya apa? Antibodinya akan jumlahnya kadarnya akan makin tinggi. Dan itu tentunya hal yang baik. Ya. Yang ketiga bisa tolong diulang pertanyaannya. Yang ketiga tadi adalah vaksin apa yang direkomendasikan oleh WHO untuk Indonesia? Dari saya dulu. Yang direkomendasikan oleh Dasdo adalah vaksin yang paling cepat bisa kita akses. Jangan menunggu, ya. Karena kita menunggu nanti nyesal. Keburu menunggu, keburu terinfeksi. Kita nggak bisa tahu, ya. Jadi apa yang bisa kita akses itu yang duluan kita dapatkan. Ada yang mintanya ke awang-awang, dok saya nggak mau, saya maunya Pfizer yang dari Amerika. Yang Amerika aja lu kagak mau. Kapan lu mau dapet? Ya, Amerika aja dulu, ya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu deh. Ya, boleh cari informasi di mana saya bisa vaksin. Itu kita dapatkan. Semua vaksin itu aman dan efektif. Ayo kita percaya sama pemerintah dan Kemenkes kita memilihkan hal yang terbaik buat kita semua. Baik, terima kasih. Memang yang paling utama kalau misalnya kita bisa dapat vaksinnya paling cepat apapun kita langsung vaksin. Apapun mereknya. Nah, tadi juga itu ternyata hoax ya, karena vaksin tidak memberikan hasil positif setelah jika swab. No. Itu harus diluruskan karena banyak sekali yang menanyakan hal-hal seperti ini setiap harinya dan juga penting untuk cek antibodi. Ada juga yang menanyakan masih terkait vaksin, apakah penderita kanker yang habis operasi kurang lebih 1 tahun yang lalu perlu divaksin juga? Oke, ini adalah salah satu komorbiditas, adalah salah satu subset dari populasi yang mungkin sebelum vaksinasi perlu berkonsultasi dengan dokternya terlebih dahulu. Tapi 1 tahun pasca operasi, pasien dalam kondisi yang baik, bisa beraktivitas dengan baik, jangan khawatir mestinya. Ini layak divaksin. Kecuali masih ada gejala. Contohnya, pasien cancer, kemudian menjalani kemoterapi. Kemoterapi itu kan akan menurunkan sistem imun. Nah, pasien-pasien ini tentunya kekebalan tubuhnya tidak akan cukup kuat untuk menerima, untuk menciptakan tentara-tentara atau antibodi jikalau dipapar dengan vaksin. Tapi jikalau hanya operasi sudah selesai, sehat walafiat, tanpa ada gejala apa-apa, mestinya bisa divaksin. Ayo vaksin. Ayo vaksin nih, penting sekali nih vaksin. Bapak Ibu yang menonton ini, jika memang ada kesempatan untuk vaksin, langsung saja vaksin. Nah, ada juga pertanyaan mengenai isolasi mandiri, Dok. Jadi yang pertama ini menyampaikan seperti apa keluhannya, demam sejak tanggal 5 Juli sampai saat ini belum stabil, ini berarti berapa hari ya? 5 hari. Lalu apakah itu wajar dan bagaimana solusinya? Batuk juga masih muncul.
Lalu terkait isolasi mandiri juga, isolasi mandiri di rumah dengan pisah kamar namun berbagi kamar mandi. Nah, bagaimana mencegah agar anggota keluarga lain tidak tertular, dan setelah itu juga masih ada isoman H+8 terpisah dengan keluarga, namun masih ada kekhawatiran untuk bergabung karena khawatir keluarga yang lain akan terpapar. Oke, secara sistematik saya jelaskan begini. Ini adalah satu penyakit ya yang perjalanannya itu dari hari 0 sampai hari ke-14. Diharapkan seluruh pasien menjalani isolasi mandiri dalam 14 hari ini. Kalau sudah nggak ada gejala lagi dalam 14 hari ini, maka para saintis, para ahli mengatakan sudah bisa dinyatakan sembuh. Kalau khawatir, silahkan lanjutkan isolasi mandiri sampai 20 hari. Nggak ada masalah. Atau ada juga panduan yang mengatakan tambahlah 3 hari dari keluhan terakhir. Nah, intinya 14 hari, punya kesempatan, kita punya privilege untuk tambah isolasi mandiri 20 hari silahkan, atau 3 hari dari gejala terakhir. 14 hari sendiri itu sudah jadi patokan. Banyak ahli yang dari dalam negeri, dari luar negeri mengatakan 14 hari. Dan ini sesuai dengan perjalanan penyakit yang diakibatkan oleh virus apapun. 14 hari aman, virusnya mati, kita menang, virusnya mati. Nah, pertanyaan pertama yang mengatakan dari tanggal 5 saat ini pada tanggal 10 ya, berarti baru 10 hari. Tambahkan dulu 5 hari, Dok. sabarnya ya. Baru 5 Tambahkan hari. dulu dosis sabarnya. Karena di hari-hari ini mungkin rasa nyamannya itu paling nggak enaknya sekitar hari-hari ini nih. Ya, demamnya masih ada batuk, kadang-kadang malam sulit tidur, sakit kepalanya kadang datang, masih pilek, mual-mual, tambahkan sabarnya ya. Berdoa supaya cepat diberikan kesembuhan. Tadi ada saya sudah berikan beberapa panduan obat-obat yang sederhana yang bisa kita siapkan di rumah. Harganya nggak mahal, bisa kita dapatkan di mana saja, yang bisa menolong kita untuk mengatasi keluhan-keluhan yang ada tadi. Selain itu, saya kira Kagama Telekonsultasi sangat terbuka ya, walaupun kami nggak bisa pegang handphone 24 jam untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Saya selalu scroll up lihat yang mana nih yang belum terjawab. Kami akan open ya. Ini kesempatan yang baik supaya kami bisa tolong menjawab kegalauan, supaya bisa menemani Bapak Ibu yang sedang terinfeksi. Jadi hari kelima, sabar dulu ya. Lagi nggak enaknya ya. Kita tunggu. Usahakan selalu ada oksimetri di rumah, pastikan kadar oksigen 94%. Nah, beberapa kali saya ketik kemarin, bahasa saya begini, if nothing happens, it means that you are getting better. Jadi kalau selama 14 hari ini nggak ada keluhan, saya nggak ada apa-apa. Nah, tidak ada apa-apanya itu tuh artinya Bapak Ibu dalam kondisi membaik. Apa-apanya itu apa yang harus kita awasi? Tanda-tanda sesak terutama. Apakah ada tanda sesak dalam masa-masa ini? Terutama dalam minggu kedua ya. Kalau secara medis itu perjalanan penyakit kita sebut fase-fase replikasi virus, fase-fase kekhawatiran cytokine storm itu pada minggu kedua. Panduannya cukup gampang buat isolasi mandiri, usahakan ada oksimetri, lihat kadar oksigen dalam darah ya. Kalau lebih dari 94 aman. Badan saya masih nggak enak dong. Oksimetri di atas 94, mudah-mudahan aman. Sabar, nanti akan sembuh. Jadi dosis sabar itu memang harus ditambahkan terus ya, Dok ya. Khususnya untuk dalam menjalani isoman. Tapi tadi dokter juga bilang kalau memang ragu ya bisa isolasi mandiri sampai 20 hari atau 3 hari dari gejala terakhir. Iya. Dan penting juga tadi 94% saturasi oksigen minimal ya, Dok ya, harus diawasi tanda-tanda sesak. Nah, kalau sudah ini banyak yang bilang, wah dokternya asik nih, ada juga yang mengingatkan, Dok jangan lupa minum air putih, katanya ada yang tanya juga, dokter sudah vaksin atau belum? Oh, saya udah vaksin. Oke, di rumah sakit saya orang yang pertama duluan nih, saya minta vaksin duluan nih. Vaksinnya apa? Vaksin pemerintah dong. Kita pakai Sinovac. Sinovac, sudah vaksin ya dokter, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti ada Moderna ya, suntikan ketiga buat nakes. Thank you pemerintah.
Luar biasa nih dukungan pemerintah untuk nakes ya, nakes di Indonesia. Nah, ada juga yang bertanya, tadi kan masih terkait dengan isoman berapa hari. Nah, kalau sudah isoman selama 14 hari, apakah untuk mengetahui virus tersebut masih ada atau tidak, perlu swab lagi untuk mengetahuinya di akhir isoman? Ini salah satu pertanyaan sejuta umat lainnya. Dok, saya perlu swab lagi nggak? Nah, ini juga konsensus, dipercaya oleh banyak pihak, didukung oleh para ahli dan hasil penelitian. Setelah melewati masa isolasi mandiri minimal 14 hari, tanpa ada gejala, please, nggak wajib, nggak usah lagi swab, nggak apa-apa. Ya, swab antigen itu harganya 150 sampai 250 ribu. Swab PCR paling murah, kalau bisa kita punya akses 600 ribu. Rata-rata bahkan di Jakarta bisa sampai 1,4, 1,5 juta. Nggak perlu ngeluarin duit seperti itu. Ya, kita udah dipenuhi rasa khawatir, ya, kemudian udah menumpuk vitamin, beli obat, itu kan udah pengeluaran juga. Tidak ada kewajiban untuk melakukan swab ulang. Kalau mau, boleh nggak? Nah, jawaban saya, kalau mau di swab ulang boleh, tapi jangan kecewa. Kenapa kecewa, Dok? Kadang-kadang kalau kita PCR itu, walaupun udah lewat masa isolasi mandiri, itu PCR-nya masih bisa positif. Nanti kalau positif bingung, loh saya udah isoman, katanya isoman 14 hari aman. Atau saya udah isoman, udah infeksi 20 hari, ada yang sebulan. Kok udah sebulan, udah 20 hari masih positif? Nah, ternyata PCR itu sangat sensitif, dia sangat tajam, dia sangat pintar. Dia bisa memeriksa partikel-partikel virus yang sangat kecil. Terlalu kecil sehingga sisa-sisanya ya remah-remah dari sang virus itu masih bisa terdeteksi. Jadi kalau misalnya tikus ya potongan dari tailnya itu apa tailnya buntutnya potongan dari buntutnya yang udah mati itu masih bisa terdeteksi. Jadi kalau nanti kalau misalnya udah lewat udah nggak ada gejala kita periksa lagi nanti kecewa, malah takut. Nah, cemasnya bertambah. Jadi, kalau memang udah baik-baik, lebih dari 14 hari, mau nambah 20 hari, silakan. Tambah 3 hari lagi, silakan. Tapi, nggak perlulah, nggak ada kewajiban untuk mensuap ulang. Nah, biasanya yang minta suap ulang ini malah dari kantor. Kenapa kantor? Ya, kantor harus punya bukti otentik. Supaya tidak menularkan. Harus bisa dijelaskan ini sama bosnya. Ini nggak bisa ini, tunjukin dong data-datanya. Coba berargumen, advokasi. Di grup kemarin juga ada yang bilang, dok saya nggak bisa dok, saya udah 20-an hari masih positif, gimana dong ini? Nanti kalau di swab lagi, ada loh kemungkinan positif lagi. Nah loh, gimana nih? Udah keluar duit lagi nih 1,5 juta atau 1,2 juta. Nggak perlu ya, kira-kira gitu. Wah, luar biasa, Dok. Ini tadi ada juga yang memuji, katanya penjelasannya sangat jelas dan sangat mantap nih, Dokter. Mudah-mudahan. Ini terakhir boleh ya, Dok, ya, tentang obat dan juga vitamin. Jadi ada beberapa bagaimana cara mendapatkan obat COVID dan juga oksigen selama isoman yang saat ini susah sekali untuk didapatkan, bahkan secara nasional. Lalu yang kedua adalah untuk gejala ringan, selain vitamin dan juga antibiotik, juga antivirus, apakah tidak apa-apa jika tidak mengkonsumsi obat antivirus yang tadi? Karena belum mendapatkannya. Lalu yang terakhir, jika kelebihan zinc, apa yang akan terjadi? Saya akan jawab mengenai antivirus. Ya. Bahkan dari rekomendasi WHO pun, antivirus ini sangat kontroversial. Dulu kita agung-agungkan ada obat antivirus yang disuntikkan namanya remdesivir. Kami juga sebagai klinisi bingung, tiba-tiba rekomendasinya bilang nggak terlalu perlu tuh. Dikasih dengan nggak dikasih, nggak beda tuh. Gitu. Termasuk Tamiflu yang isinya oseltamivir. Rekomendasinya nggak terlalu jelas, tidak terlalu kuat. Oleh sebab itu, mungkin buat Bapak Ibu yang tidak mendapatkan akses terhadap antivirus, jangan berkecil hati, jangan takut. Kenapa? Karena virus ini kami diajarin sejak di mahasiswa kedokteran dikenal sebagai self-limiting disease. Artinya apa? Itu dia penyakit yang bisa hilang dengan sendirinya seiring dengan kekebalan tubuh kita mengalahkan sang virus. Oleh sebab itu tanpa antivirus pun kita bisa sehat kok, jangan takut. Pasien-pasien infeksi dengue itu kan virus tuh, virus dengue.
itu nggak pernah dapat antivirus dalam pengobatannya, tapi sembuh aja setelah 7 hari di rumah sakit. Yang penting dapat cairan, trombosit jangan rendah. Nah, sama dengan ini. Kalau dapat obat antivirus, itu hak istimewa, itu privilege, silakan. Tapi kalau nggak ada, jangan takut. Tetap bisa sembuh kok. Masa sembuhnya sama, masa isolasi mandirinya sama, jangan khawatir. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi tentang dosis zinc. Saya kira rekomendasi zinc itu juga jangan takut. Rekomendasinya cuma 14 hari. Setelah itu nanti kita boleh dosis maintenance yang nggak wajib untuk minum obat zinc ini setiap hari. Ya, jadi nggak akan sampai hiperzinc dalam tubuh. Sama juga dengan kekhawatiran orang yang mengatakan vitamin D jangan terlalu tinggi. Kalau dosis vitamin D terlalu tinggi, maka tulang bisa rusak, bisa pengapuran ini, pengapuran itu. Ya, sebagian besar orang-orang di Indonesia ini kadar vitamin D-nya rendah. Jadi minum suplemen pada masa ini adalah hal yang baik ya. Berjemur. Untuk tahu kadar vitamin D berapa dalam tubuh kita, kita bisa periksakan ke laboratorium. Pertanyaan apa tadi yang belum saya jawab? Sepertinya sudah, kalau misalnya belum dapat obat, sulit mendapatkan akses obat dan juga oksigen. Oksigen, ini memang krisis di kita. Tadi Pak Ganjar menyemangati, mudah-mudahan ada ahli-ahli perusahaan yang bisa memproduksi tabung oksigen dan oksigen sendiri. Bahkan di tempat mungkin di Pekanbaru, di daerah Riau yang mungkin angka persentase COVID-nya belum terlalu spike-nya belum menjulang tinggi seperti di daerah Jawa. Kalau kita mau cari oksigen sekarang udah susah loh. Oleh sebab itu bagaimana dengan isolasi mandiri? Memang, ini juga saya baca di pertanyaan, kalau ada saturasi yang kurang dari 94, saturasi kurang dari 94, itu sebaiknya punya akses kepada oksigen. Ya, untuk mendapatkan oksigen tambahan. Jikalau tak punya, ada namanya istilah proning position, posisi proning. Nanti kami bisa share di grup telekonsultasi Kagama bagaimana melakukannya, berapa menit. Nah, itu posisi itu akan membantu supaya kita mengoptimalkan seberapa jumlah paru-paru yang masih sehat untuk menghirup udara, untuk menghirup oksigen yang ada. Karena sebagian paru-paru kan terinfeksi, rusak, ada bagian-bagian tertentu tidak bisa mengembang. Nah, posisi proning ini akan membantu agar paru-paru kita seberapa sisanya itu bisa mengembang dengan baik. Nanti kita share. Jadi kalau akan lebih baik kalau misalnya punya akses untuk bisa nginap di rumah sakit, karena kalau saturasi udah kurang dari 94% itu masuk dalam kategori minimal pneumonia atau COVID infeksi sedang. Sudah masuk kategori yang perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kesulitannya memang ya dalam kondisi seperti ini jumlah bed terbatas, nakes terbatas, jadi harus kita maklumin. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak, telekonsultasi ini bisa membantu. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Dokter, terima kasih banyak. Tapi boleh satu pertanyaan sekaligus juga closing statement, Dok. Ini oximeter apakah boleh digantikan fungsinya di smartphone, karena ada beberapa smartphone yang bisa ngecek, dan bisa dilanjutkan juga dengan closing statement dan juga semangat dari Dr. Dasdo untuk teman-teman semua. Selama alatnya berfungsi baik, ya kita bisa cross check sama orang lain, hasilnya sama, itu bisa dijadikan patokan. Jadi yang biasanya Android ya yang saya tahu yang bisa. Selain Android itu ada Apple Watch juga bisa ya. Jadi sebagai pengganti substitusi saya kira bisa. Walaupun akan lebih mudah kalau kita punya alat oximetry sendiri. Baik, ada semangat untuk teman-teman, Dok. Kita harus, saya senang ada kesempatan bisa sharing seperti ini dengan semua keterbatasan waktu tentunya ya. Saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sedang susah kenapa? Karena mikirin penyakitnya dan fisiknya sendiri nggak enak. Kita saling bahu-membahu lah ya. Jangan khawatir, ini penyakit bisa sembuh. Sebagian besar orang sembuh walaupun terkena penyakit ini. Yang kalaupun yang mengalami infeksi yang lebih berat, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, bisa ditanganin. Dan harapan saya sih
kita semua yang ada di sini, semua keluarga Kagama bisa menyebarkan informasi yang baik ya. Bukannya menyebarkan berita yang palsu, tapi kita menyebarkan hal-hal yang baik, berita positif, agar pertama orang mau prokes, yang kedua orang mau menyediakan dirinya untuk divaksin. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Dasdo, ini sangat mencerahkan, sangat memberi semangat, dan juga semoga Pak Dokter juga sehat selalu dalam menjalani Terima tugas kasih. sehari-hari. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Kita harus menyebarkan berita positif ya Bapak Yes. Ibu, berita positif, dan juga jangan Yes. lupa untuk vaksin kapanpun kita ada kesempatan, itu emang yang terbaik untuk kita, pilihan yang terbaik untuk kita saat ini. Diskusi